Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Bu Guru, Bu Neneng Hisliyah. Pembahasan kita pada hari ini yaitu mengenai sumber energi. Sebelum kita membahas sumber energi, kita cari tahu dulu apa itu energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi. Sumber energi dibagi menjadi dua, sumber energi yang terbarukan dan sumber energi yang tidak terbarukan. Apa yang dimaksud dengan sumber energi yang terbarukan? Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat diperbarui atau dipulihkan kembali dan dipakai tanpa khawatir habis. Contoh sumber energi yang terbarukan: matahari, panas bumi, angin, air, dan biomasa. Sumber energi yang pertama yaitu matahari. Matahari menghasilkan energi panas dan juga energi cahaya. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Hal ini karena matahari merupakan sumber utama bagi kehidupan makhluk hidup. Manfaat matahari dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu membantu proses fotosintesis tumbuhan. Fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Tumbuhan melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan dan oksigen. Manfaat yang kedua, mengeringkan benda basah. Contohnya, menjemur pakaian dan mengeringkan ikan asin. Manfaat matahari selanjutnya yaitu membantu proses pembuatan garam. Para petani di pinggir pantai akan menyiapkan petak-petak tambak. Petak-petak tambak itu kemudian diisi oleh air laut. Air laut menguap dan tersisa kristal-kristal garam. Penguapan air laut dibantu oleh sinar matahari. Setelah air laut menguap sekitar 210 hari, garam siap dipanen. Manfaat matahari yang keempat yaitu matahari dapat menjadi sumber pembangkit listrik menggunakan panel surya. Manfaat matahari berikutnya membantu pembentukan vitamin D agar tulang kita menjadi kuat. Berenergi berikutnya yaitu energi panas bumi. Energi panas bumi adalah energi panas yang terdapat dan terbentuk di dalam kerak bumi. Berenergi berikutnya yaitu air. Air banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan kita, yaitu membantu mengairi sawah, memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk memasak, mencuci, mandi, manfaat sebagai sumber air minum bagi makhluk hidup, dan juga dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Sumber energi berikutnya yaitu angin. Manfaat angin membantu mengeringkan pakaian, membantu nelayan menggerakkan perahu layar, dan juga sebagai sumber energi listrik dengan menggunakan kincir angin.
Sumber energi berikutnya biomasa. Sumber energi biomasa berasal dari makhluk hidup, contohnya kotoran hewan ternak, limbah pertanian, limbah hutan, dan sampah sisa makanan. Cara kerjanya yang pertama, kotoran hewan, limbah pertanian, atau sampah sisa makanan tersebut dikumpulkan dalam sebuah tabung. Di dalam tabung tersebut terdapat bakteri yang akan menguraikan bahan-bahan tersebut menjadi gas metana, akan ditampung dalam tabung dan siap menjadi bahan bakar. Seperti untuk memasak dengan kompor, atau menjadi energi listrik yang dihasilkan lewat generator. Bahan sisanya dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Sumber energi tidak terbarukan. Sumber energi tidak terbarukan adalah sumber energi yang jumlahnya terbatas, dapat habis, dan proses pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan jutaan tahun. Dapat dari bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Jutaan tahun yang lalu, bahkan sebelum dinosaurus ada, di bumi terdapat makhluk hidup. Mereka menyerap sinar matahari dan menghasilkan energi lewat fotosintesis. Ketika mati, lalu mereka tertimbun ke dasar laut dan energi tersebut masih tersimpan di dalam jasad mereka. Jutaan tahun kemudian, energi dari sinilah yang kita pakai saat ini dalam bentuk batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Pemakaian bahan bakar fosil ini punya dampak buruk bagi bumi kita karena akan menghasilkan polusi yang dapat mencemari udara, air, dan tanah kita, dan juga membuat bumi kita semakin panas. Berita terburuknya, bahan bakar fosil ini jumlahnya sangat terbatas, sehingga kalau kita gunakan terus-menerus akan habis suatu saat.